Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 15 November 2021 bertepatan dengan 8 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, atau kita singkat menjadi Aqidatul Imami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana kita masuk sekarang kepada sesi yang ke-15, masih di dalam ucapan beliau di akidah yang pertama, dan pembahasan kita tentang penjelasan dari kelompok firaq ad-dhalah yang berhubungan dengan asma wa sifat. Maka ada ikhwah yang mentasmi. Fadhalu hafizakumullah. Qulu amin. Qala Imam Al-Wadi'i rahimahullah, na'khudhu bi dhahiril kitab was sunnah wa la nu'awwilu illa bi dalilin yaqtadi at-ta'wil min al-kitab was sunnah. Qala Imam Al-Wadi'i rahimahullah, khamis sadisan mahibbu wa sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada itu mentekan mafihin menatakidu nafak mafihin fa'amin fiddin dan hum hamalatu ilaina wa nahibbu ahla baitin nubuwah bukan syar'iyyah. Bismillah. Qala Imam Al-Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, na'khudhu bidal kitab was sunnah wa la na'awwiluhu illa bid dalil yaqtadi ta'wil min kitab was sunnah. Qala Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, na'taqidu an-nida' al-amwat wal isti'anatu bihim wa kadha al-ahya'u fima la yaqdiru alayhi illa Allah syirkun billah wa hakadha al-aqidatu fil khurus wal adaim annaha tanfa'u ma'allah aw min dunillah syirkun وهاملها مع غيره عقيدة خرافة. قال الإمام ابن رحمه الله تعالى، نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا بدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة. Bismillah. Qala al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah fi kitabihi Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, istahyu ala anfusikum mimma adkur fi internet yalla tufi asya firuz ma'akum. Qala Syekhuna rahimahullah fi kitabihi Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna fi mas'alati itsbat al-asma' wa sifat lillahi ta'ala kama wasafa bihi nafsahu fil Qur'an
wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ahadits. Maka pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan dari firaq ad-dhallah yang mana mereka telah keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah dikarenakan ilhad dari permasalahan al-asma was sifat. Maka kelompok yang pertama adalah kelompok al-Jahmiyah. Dan telah kita bahas bahwa kelompok al-Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Al-Jahm ibnu Safwan, maka mereka menafikan sifat Allah Jalla wa'ala secara keseluruhan. Dan mereka menafikan dengan dalih tanzih lillahi Jalla wa'ala. Dan kita telah bantah syubhat mereka di pelajaran yang lalu, bahwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dan juga menafikan sifat tasbih untuk Allah Jalla wa'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dan menafikan tasbih. Seperti di dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Namun kita tetap menetapkan nama dan sifat untuknya, wa huwas samiul basir. Maka as-sami' nama untuk Allah mempunyai pendengaran, al-basir nama untuk Allah yang maha melihat, dan tadi as-sami' maha mendengar. Yang keduanya nama yang terdapat dalalah al-mutabaqah dengan sifat melihat, maha melihat dan maha mendengar. Maka dari ayat 1 ini membantah kepada kelompok Al-Jahmiyah, di mana kelompok Al-Jahmiyah beristidlal dengan potongan ayat laisa kamitslihi syai'. Ahlus sunnah mengatakan laisa kamitslihi syai', sama seperti kalian. Kita tidak menyepertikan musyabbahah dengan Allah Jalla wa'ala, namun menetapkan nama dan sifat untuknya. Wa huwas samiul basir. Maka ini telah kita bantah di pelajaran yang lalu dari permasalahan Al-Jahmiyah. Namun kita belum melanjutkan kepada permasalahan Al-Mu'assis, pendiri dari kelompok sesat Al-Jahmiyah ini. Maka keadaan dari muassis ataupun pendiri dari kelompok firaq ad-dhallah yang dikafirkan oleh para ulama, maka kelompok Al-Jahmiyah dinisbatkan kepada rajul yang bernama Jahm ibnu Safwan, yang masyhur dengan kunyahnya Abu Muhriz Ar-Rasibi As-Samarqandi. Dan dia adalah gembong dari kesesatan. Dan dia adalah rais dari kelompok sesat Al-Jahmiyah. Karena sahibu dzaka wa jidal. Dia dulu orang yang pandai, tapi pandai bersilat lidah. Kalau dia mempunyai silat cimande, mending. Namun pandai bersilat lidah, berjidal dari ayat Al-Quran dan hadis, mendahulukan akalnya. Maka inilah keadaan dari kelompok Al-Jahmiyah, yang mana mereka dinisbatkan kepada Jahm ibnu Safwan. Istahu ala anfusikum nahnu fi dars qala Allah wa qala Rasul wa antum tuz'ijuna bihada. Istahu ala anfusikum. Maka disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam An-Nubala bahwa Jahmiyah yang mengikuti Al-Jahm ibnu Safwan kana yungkiru sifat wa yunzihul bari anha bizahmi, bahwa dia orang yang pertama kali menafikan seluruh sifat dengan alasan katanya kami ini memberikan tanzih untuk Allah, bahwa Allah itu tidak pantas untuk disamakan dengan makhluknya. Ucapan yang buruk tetapi menginginkan
ucapan yang baik tetapi menginginkan dari ucapan itu adalah makna yang buruk. Maka ini dari kesesatan dan kekufuran dari Al-Jahm Ibnu Safwan dan pengikutnya yang dinamakan dengan Al-Jahmiyah. Adapun permasalahan yang lain tentang permasalahan Al-Jahmiyah, maka ternyata mereka pun mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Dan Allah tidak mempunyai sifat kalam. Bukan Allah yang berkata kepada Musa di Tur Sina, tetapi Musa yang berkata kepada Allah. Maka Jahm Ibnu Safwan mengatakan dengan jelas tahrif wa kallamallahu Musa takliman. Di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini jelas wa kallamallah, Allah fa'il marfu di sini. Lafzul jalalah Allah berarti Allah yang berbicara. Maka dirubah oleh Jahm Ibnu Safwan wa kallamallaha Musa. Dijadikan Musa yang berbicara kepada Allah. Maka telah mencapai kekufuran. Dan selain itu dia bermain-main juga di dalam masalah iman. Dikatakan al-iman aqdun bil qalb wa in talafadha bil kufr. Bahwa seorang tetap beriman selama dia di hatinya itu yakin Allah yang menciptakannya. Meskipun dia berlafaz dengan kekufuran atau meninggalkan syariat-syariat Islam dengan sengaja, yang penting di dalam hatinya iman, maka ini ucapan sesat. Dan begitupun ujung-ujungnya Jahm Ibnu Safwan dia mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Amir Salam Ibnu Ahwaz. Dikarenakan dia mengingkari sifat-sifat Allah dan Allah berbicara dengan Musa dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan sebagainya. Maka dibunuhlah pembuat fitnah ini, yang mana Salam Ibnu Ahwaz Al-Mazini At-Taimi yang membunuhnya di tahun 128 Hijriah. Maka pemikiran Al-Jahmiyah sudah ada di 120-an. Maka di akhir 128 dibunuhlah Jahm Ibnu Safwan, walhamdulillah. Namun pengikutnya sampai zaman sekarang banyak. Meskipun tidak jelas penisbatannya kepada mereka. Dan nasib dari Jahm Ibnu Safwan sama seperti gurunya. Maka Jahm Ibnu Safwan seorang pemikir Mu'tazilah yang mendahulukan akal dan rusak akidahnya ini, ternyata nasibnya karena berguru dengan ahli filsafat juga di zamannya. Siapa? Al-Ja'ad Ibnu Dirham. Maka Al-Ja'ad Ibnu Dirham disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi juga di kitab Al-Mizan, adadahu fit tabi'in, yang mana Al-Ja'ad Ibnu Dirham termasuk dari kelompok para tabi'in. Namun dia mubtadi' dhal. Al-Ja'ad Ibnu Dirham. Dikatakan bahwa Allah itu tidak mengambil Ibrahim khalilan dan Allah tidak berbicara kepada Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Maka ini adalah gurunya Al-Jahm Ibnu Safwan. Maka disebutkan ahadu ulama al-kalam, ahli kalam, ahli filsafat, wa huwa muallimul Jahm Ibnu Safwan, dan dia guru dari Jahm Ibnu Safwan. Idan Jahm Ibnu Safwan ya'hud au akhada at-tafkir al-khabith min al-Ja'ad Ibnu Dirham. Dan Ja'ad Ibnu Dirham kutila aidha. Dia dibunuh juga oleh Amir di zamannya Khalid Ibnu Abdillah Al-Qusari fi Jami' Wasit bil Iraq, di Masjid Agung di Irak. Dan diperintahkan dibunuhnya itu dubiha fi Idul Adha. Fi sa'ah
yudbah biha al-muslimun al-khuraf. Maka disembelih di hari sembelihan setelah sholat Id, di saat kaum muslimin menyembelih sembelihan-sembelihan mereka dari kambing, unta, dan sapi, maka Al-Amir Khalid ibn Abdullah Al-Qusari menyembelih sembelihan khusus siapa? Al-Ja'ad ibnu Dirham. Banyak kisah-kisah dinukilkan di tarikh, ada yang sahih dan ada yang tidak sahih, namun bisa naik kepada derajat paling sedikit Hasan li ghairi, bahwa Al-Amir Khalid ibnu Abdullah Al-Qusari lama kana yaumul Id yakhtub fi khutbatihi abshiru ya ayyuhal muslimun bi annakum satadbahunal khiraf wa ama ana Khalid ibn Abdullah Al-Qusari fa ana sa'adbah al-Ja'ad ibn Dirham summa ukhrija al-Ja'ad ilal musalla fadubiha. Ada dabihah lil muslimin. Lianna yaqul bi anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Wa huwa alladhi yaqul anna Allah lam yatakallam ila Musa. Dia yang mengatakan Musa itu berbicara dengan Allah, bukan Allah berbicara dengan Musa. Dan Allah tidak pernah mengambil kecintaan kepada Ibrahim. Maka ini ucapan kufur. Maka nasib guru dengan murid sama. Bermuara di tempat jagal, penjagalan manusia. Maka alhamdulillah Allah menolong agama ini dengan memampuskan mereka orang-orang mubtadi'ah. Sehingga dijadikan ibrah di zamannya orang-orang yang berani berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan hawa nafsunya, maka akan disembelih oleh Amir di zamannya. Maka selesai dari kelompok Al-Jahm Ibnu Safwan yang dinamakan Al-Jahmiyah, maka mereka menafikan semua sifat untuk Allah dengan alasan at-tanzih, dan telah kita bahas syubhat mereka dan kita bantah. Kelompok yang kedua siapa? Al-Mu'tazilah. Maka Al-Mu'tazilah, siapa pemimpin gembong pertama? Telah terjadi ikhtilaf, namun yang rajih dari masyhur ulama ahlu tarikh bahwa dia adalah Wasil ibnu Atha, yang mana pemikiran Al-Mu'tazilah sekitar 105 Hijriah sampai 110 Hijriah. Berarti pemikiran ini sudah ada dari zaman sebelum Jahm ibnu Sufyan, Jahm ibnu Safwan, yang mana dia dibunuh 128. Maka di tahun 105 dan 100 sampai 110 tersebar pemikiran Al-Mu'tazilah dari Wasil ibnu Atha. Lalu disebutkan jumhur ulama bahwa Wasil ibnu Atha dia asalnya adalah murid dari Imam Agung Al-Hasan Al-Basri. Maka dia murid dari para tabi'i kabir. Yang mana pada saat itu Wasil ibnu Atha mendengar Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh murid-muridnya yang mana menanyakan tentang sifat al-murtakab al-kabirah. Orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, pelaku dosa besar. Dan ini telah kita bahas banyak di pelajaran kita. Orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati mencekik botol, mati di atas ranjang dengan pelacur, mati dalam keadaan makan riba, mati dalam keadaan sedang membunuh muslim, mati bahkan dalam keadaan merokok. Merokok dosa besar yang rajih. Tidak ada yang mengatakan makruh. Mana dalil yang makruh? Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka janganlah kalian mencelakakan diri sendiri. Dan Nabi bersabda, la darara wala dirar. Janganlah kalian mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain yang ada di sekitarnya. Maka rokok adalah haram. Barang siapa yang merokok kemudian mati dan belum bertaubat,
maka masuk kepada dosa besar yang belum bertobat padanya. Di sini permasalahan kita datang kepada Al-Hasan Al-Basri bagi mereka orang-orang yang melaksanakan dosa besar, kemudian mati atasnya. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa keadaan kaum muslimin tahta masyiatillah, yang mana dia zahirnya masih dalam keadaan Islam dan Allah masih mampu untuk mengampuninya sesuai dengan ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan hadis-hadis seperti hadis Bitaqah dan yang lainnya. Faqama Wasil ibnu Atha, maka kemudian datanglah Wasil ibnu Atha yang tidak puas dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Karena Hasan Al-Basri di sini menjelaskan madhab ahli sunnah keluar dari madhab Al-Khawarij. Al-Khawarij mengatakan kafir. Orang yang mati dalam keadaan merokok, mati dalam keadaan minum khamr, belum taubat, mati dalam keadaan mencuri, ketemu dengan orang yang dicuri, kemudian dibunuh, terbunuhlah dia dalam keadaan merampok, maka itu semuanya kata kelompok Khawarij kekal di api neraka. Karena mati dalam keadaan dosa besar, kekal di api neraka. Maka dibantah oleh Al-Hasan Al-Basri, dia tetap muslim, di dunia dihukumi. Tapi muslim yang fasik dan tidak kekal di api neraka. Bisa jadi Allah mengampuninya seperti ucapan tadi di dalam surat An-Nisa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan keluar dari madhab Al-Murji'ah. Kelompok Al-Murji'ah mengatakan meskipun pencuri, pencopet mati dalam keadaan itu dan pemabuk, peminum khamr mati dalam keadaan itu, selama imannya di dalam hati Allah itu ada, maka tidak berpengaruh. Tetap mukmin sejati. Maka bagi mereka semua orang mukmin sejati selama di hatinya ada iman. Berarti kalau begitu iblis pun mukmin sejati, karena dia di saat diusir dan sampai di Stein meyakini Allah itu ada. Namun memusuhi dari ajaran tauhid dan sebagainya, berarti dia muslim sejati. Maka keluar dari Murji'ah dan keluar dari Al-Khawarij, disebutkan bahwa kaum muslimin yang mati dalam keadaan dosa besar tahta masyiatillah, dan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba Wasil ibnu Atha tidak terima dan dia masuk kepada pemikiran Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah sekarang. Dia mengatakan ana sahibal kabirah laisa bimu'min biitlaq wala kafir biitlaq. Di sini dia ingin membantah dari kelompok Al-Murji'ah dan kelompok Al-Khawarij tapi tanpa dalil, dan menyelisihi Al-Hasan Al-Basri. Dia katakan tidak seperti kelompok Al-Murji'ah beriman secara mutlak, dan tidak seperti kelompok Al-Khawarij keluar dari Islam secara mutlak, tetapi al-manzilah bainal manzilatain. Tetapi ada di dua tempat, antara dua tempat, antara kafir dengan iman. Maka di mana? Apakah di hari akhir ada tempat lain selain api neraka dan surga? Maka ini pemikiran ngawur. Wa'tazala fi nahiyati minal masjid yuqarrir ma ajaba bihi ala ashabih. Maka akhirnya dia keluar dari masjid dan menyendiri, sehingga dinamakan di majelisnya Al-Hasan Al-Basri Al-Mu'tazil. Makna Mu'tazil yang memisahkan diri. Tetap di majelisnya Hasan Al-Basri namun membuat fitnah, membawa orang kepada jamaahnya dan mendendangkan dari pemikirannya bukan muslim dan bukan kafir, tapi di antara dua tempat, ma'ruf dengan bainal manzilatain. Maka di sini bainal manzilatain adalah pemikiran yang baru dari Wasil ibnu Atha. Maka yang rajih kelompok Al-Mu'tazilah, dikarenakan Wasil ibnu Atha muridnya Al-Hasan Al-Basri ya'tazil. Lalu bagaimana hubungannya dengan permasalahan al-asma was sifat? Perlu diketahui bahwa permasalahan as-sifat telah dimulai
sebelum datangnya kelompok Al-Mu'tazilah. Siapa tadi yang dibunuh sebelum Jaham ibnu Safwan, bahkan gurunya Jaham ibnu Safwan siapa? Al-Ja'ad ibnu Dirham. Maka Al-Ja'ad ibnu Dirham, dia sebagai orang pertama yang mengatakan penafian dari sifat kalam. Allah tidak mempunyai sifat kalam. Maka diambil oleh Jaham ibnu Safwan dan menafikan sifat semuanya dengan alasan tanzih. Ini tambahan dari Jaham ibnu Safwan, dan keduanya mampus dibunuh oleh ahli sunnah. Maka poinnya di sini bahwa permasalahan ucapan menafikan sifat telah didahului oleh Al-Ja'ad ibnu Dirham. Wa ba'da dzalik taba'ahu Jaham ibnu Safwan yang masyhur dengan kelompok Al-Jahmiyah ba'da dzalik. Kemudian Al-Mu'tazilah akhadat fil jumlah ma akhadathu minal Jahmiyah al-qaul fi nafi was sifat. Fi nafi as-sifat. Maka diambillah sebagian pemikiran dari penafian sifat yang mana Wasil ibnu Atha kana yanfi sifat mu'taqidan ana itsbatuha yuaddi ila ta'addud al-qudama wa dzalika syirk. Wa kana yaqul inna man athbata lillahi makna wa sifah qadimah faqad athbata itsnain. Bahwa menetapkan sifat untuk Allah itu tidak boleh. Karena barang siapa yang menetapkan sifat untuk Allah, berarti dia telah membuat dua ilah. Maka oleh sebab itu kesimpulannya kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengikuti pemikiran ahlu filsafat di dalam permasalahan as-sifat. Maka kelompok Al-Mu'tazilah yang dibuka oleh Wasil ibnu Atha dasarnya tidak memperbincangkan masalah asma wa sifat, tetapi masalah iman, di mana orang yang mati dalam keadaan dosa besar, apakah beriman atau kafir? Maka dijawab bainal manzilatain. Lalu apa hubungannya dengan asma wa sifat? Mereka mengambil ucapan dari kelompok ahli filsafat, al-falasifah. Maka mereka mengatakan bahwa tidak boleh mensifatkan Allah, karena jika mensifatkan Allah berarti masuk kepada sifat al-qudama, berarti telah menjadikan Allah itu dua dan seterusnya. Ini ucapan ahli filsafat yang kita tidak butuh untuk menjawabnya karena harus mengikuti kaidah-kaidah mereka. Maka kita tidak mau mengikuti kaidah mereka, mendahulukan akal daripada nakal. Maka kita cukup menjawab bahwa ini adalah ucapan yang sesat. Dan yang kedua, hubungannya juga, kalau tadi mereka mengatakan, dan ini ucapan Wasil ibnu Atha, kita tidak menetapkan untuk Allah karena mengilzamkan jika menetapkan untuk Allah, menyifatkan al-qudama, maka menyifatkan al-qudama berarti telah berbuat kesyirikan kepada Allah, menganggap Allah itu dua dan sebagainya. Ini ucapan ada mukaddimahnya, harus mengikuti aturan rules dari kelompok Mu'tazilah, bahwa kaidah ini di bawahnya kaidah ini al-adim, maka al-qadim dan sebagainya. Itu ucapan mereka yang membuat akal kita menjadi rusak nanti. Lebih baik seperti itu. Kita tinggalkan dan telah dinafikan oleh para ulama. Kemudian fa'inahum yuthbitunal asma, ini yang kedua juga dari kesesatan mereka. Kesesatan pertama tadi apa? Mereka menafikan sifat. Kalau menetapkan sifat berarti menyifatkan Allah al-qudama, dan ini tidak boleh. Berarti telah melaksanakan kesyirikan. Maka ini jelas kekufurannya ataupun kesesatannya. Dan yang kedua, mereka menyebutkan dengan tafsir. Fa'inahum yuthbitunal asma walakinahum yunfuna ma'aniha wa matadulu alaihi minas sifat. Maka masyhur dari kelompok Al-Mu'tazilah istilah apa? Mereka dengan Jahmiyah berbeda dalam permasalahan sifat. Mereka menetapkan nama-nama Allah, namun menafikan sifat. Ini kalau ditanya apa bedanya Mu'tazilah dengan Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah menafikan sifat dan nama-nama Allah yang berhubungan dengan sifat. Kalau kelompok Al-Mu'tazilah
Yuthbitunal asma walakinahum yunfuna ma'aniha wa matadulu alaihi minas sifat. Maknanya mereka menetapkan nama Allah. Namun sifat-sifat dari nama-nama ini mereka tidak menetapkannya. Sehingga tetap mereka menafikan sifat Allah meskipun menetapkan nama. Namun nama-nama ini hanya sekedar nama. Maka mereka menjadikan nama-nama Allah itu hanya sekedar nama, seperti orang-orang kufar mengatakan, what is the name? Apa arti dari sebuah nama? Si fulan namanya Johnny, si fulan namanya Arthur, si fulan namanya Robert, si fulan namanya bla bla bla. Maka what is the name? Apa arti dari sebuah makna? Iyalah mereka nama-namanya nama-nama kufar, tidak ada dari mustaq, dari nama yang baik. Walakin asma'illah dan asma al-insan seperti Nabi Muhammad, Muhammadun, maka diambil dari majmu'ah minal hamd. Bahwa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad adalah kumpulan dari pujian padanya. Dan begitu pun Ahmad ala wazan af'alu. Maka Nabi Muhammad dinamakan juga dengan Ahmad. Di Al-Quran apa dinamakan Ahmad? Mimba dismuhu Ahmad. Bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa bernama Ahmad. Maknanya nama yang terkumpul padanya pujian. Ahmadu, afdolu, ala wazan af'alu. Ahmadu yang terpuji. Maka bagi kaum muslimin nama itu ada maknanya. Berbeda dengan orang kufar. What is the name? Apa arti dari sebuah makna? Robert apa maknanya? Johnny apa maknanya? Wallahu a'lam mustaq dari apa? Yang jelas berbeda antara nama-nama orang kafir dengan muslim. Maka begitu pun nama-nama Allah. Maka bagi ahli sunnah ar-Rahman, nama untuk Allah dan terdapat dalalah al-mutabaqah sifat ar-Rahman. Allah menyayangi hambanya. Kemudian al-Ghafur, nama untuk Allah. Apa maknanya? Maha pengampun. Di sini kita mengisbatkan sifat Allah Maha Pengampun atas hambanya. Dan juga misalnya Ar-Razzaq, nama untuk Allah Maha Pemberi rizki. Yang mana ada padanya di situ yang berhubungan dengan pemberian sifat rizki kepada manusia. Seperti dalam ayat, Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahwa tangan Allah itu terbuka menginfakkan rizki-rizki kepada hamba-hambanya yang diinginkan. Menandakan bahwa sifat pemberi dan pemurah bagi Allah ada sesuai dari namanya. Maka inilah dari perbedaan ahli sunnah dengan kelompok al-Mu'tazilah. Ahli sunnah menetapkan nama Allah sekaligus menetapkan nama yang tersirat padanya. Contohnya, Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir. Maka dia itu maha pendengar dan maha melihat. Menurut ahli sunnah maha mendengar, Allah mempunyai pendengaran, sifat pendengaran. Karena nama sesuai dengan sifat yang ada. Wa huwa sami al-basir. Juga Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat apa yang terjadi di dunia ini. Di zaman dahulu sampai now and forever. Dan akan datang sampai hari kiamat. Dan seterusnya. Maka Allah maha melihat dan maha mendengar. Ini nama untuk Allah maha mendengar, maha melihat, dan sifat melihat dan sifat mendengar untuk Allah. Bagi kelompok al-Mu'tazilah, nama saja. As-Sami, ya sudah. Allah mempunyai nama maha mendengar. Namun Allah tidak mempunyai sifat bisa mendengar. Paham? Kacau apa tidak? Al-Basir, Allah maha melihat. Ya sudah, kita namakan Allah Al-Basir. Tetapi what is the name? Seperti orang-orang kafir. Apa makna dari sebuah makna? Apa makna dari Ronaldo? Tidak ada makna. Ya sebegitu pun Allah As-Sami, maha mendengar, ya sudah nama saja. Tidak tersirat pada Ronaldo mempunyai sifat run. Begitupun di sini As-Sami mempunyai sifat mendengar, As-Sama tidak. Maka untuk apa sebuah nama, apa arti sebuah nama, seperti pepatah Barat mengatakan what is the name, maka begitu pun di sini. Adapun di Arab tidak. Maka Allah itu menamakan dirinya As-Sami Al-Basir
Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aziz, dan sebagainya, maka Allah mempunyai sifat-sifat sesuai dari nama-nama. Maka Allah juga memberikan nama Al-Alim. Wa huwa Sami'ul Alim misalnya. Al-Alim. Berarti Allah mempunyai ilmu yang luas. Kata mereka, oke lah, Allah namanya Al-Alim, tapi mensifatkan untuk Allah mempunyai ilmu, kita tidak menyifatkan. Paham? Maka inilah dari kesesatan kelompok Al-Mu'tazilah. Sehingga antum paham sekarang. Kelompok Al-Mu'tazilah masuknya kepada firaq ad-dhallah yang berhubungan dengan al-asma wa sifat. Pertama tadi, ucapan Wasil Ibnu Atha sendiri, kita tidak mensifatkan untuk Allah sifat, karena jika kita mensifatkan untuk Allah sifat, berarti mengilzamkan, menjadikan sifat kudama untuk Allah, berarti kita menetapkan Allah yang lain. Ini ucapan membingungkan dan tidak ada makna yang benar, harus mengikuti kaidah-kaidah filsafat mereka. Dan yang kedua, mereka menetapkan nama-nama saja dan menafikan sifat yang tersirat pada makna. Sehingga ini kesesatan mereka. Dan mereka disesatkan oleh para ulama tentunya tidak sesuai dengan pemahaman dari Al-Quran. Lihat pemahaman dari Al-Quran, mukhalafah dengan Al-Quran. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, apa setelah itu? Fad'uhu biha. Maka untuk Allah, nama-nama yang baik, dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Fad'uhu biha. Maka kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Menandakan nama-nama untuk Allah tidak hanya sembarang nama seperti mereka mengatakan, what is the name? Apa arti dari sebuah nama? Asep, apa namanya? Maknanya